Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya lagi Mia Nurbaiti dalam podcast As-Salafiyah Melangi. Di sini kita sudah bersama dengan Mbak Hija Akila dan Mbak Dewi Laras Enjang. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah, Mbak. Halo. Gitu doang nyapanya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengulik satu topik yang sangat menarik ini. Soalnya ada kaitannya dengan kehidupan santri, dengan kehidupan para generasi Z di luaran sana. Jadi kita akan mengupas mengenai kehidupan santri di tengah pergaulan Gen Z. Ya. Seperti yang kita ketahui juga, yang namanya Gen Z itu sangat identik dengan hal-hal yang namanya gaul, trendy, kekinian, up to date dan lain-lain. Jadi menurut Mbak, menurutnya Mbak ini yang dinamakan gaul, definisinya gaul itu tuh gimana sih? Kalau menurut saya mungkin kalau di luar sana definisi gaul itu tentunya dengan yang selalu fashionnya mengikuti zaman, lalu selalu nongkrong bersama teman-teman dengan selalu ada HP yang ada bobanya itu pasti selalu ada, lalu selalu update tentang apapun itu di sosial media, mulai dari bangun sampai tidur lagi, itu selalu pasti ada kayak gitu. Ya memang benar yang dikatakan Mbak Laras tadi, bahwasannya gaul itu memang yang mengarahnya ke sesuatu yang up to date, kekinian gitu. Tapi yang perlu menjadi perhatian bagi kita bahwasannya gaul itu tidak hanya dibatasi di hal-hal itu saja. Kita juga harus memperluas apa sih makna gaul sebenarnya. Tidak hanya dari hal-hal itu, kita juga meng-up-to-date pikiran kita, pengetahuan kita itu juga harus digaulin, harus punya pemikiran yang gaul gitu. Iya sih benar. Jadi menarik dari satu kesimpulan kayak umumnya yang dinamakan gaul itu ya yang trendy dan segala macam, kita juga harus bisa mengartikan gaul dalam cakupan yang lebih luas lagi. Contohnya kayak pemikiran kita, mindset kita juga harus gaul dibandingkan dengan penampilan kita yang di luar gitu. Betul sekali. Gitu kan. Jadinya ada kayak berbicara tentang gaul juga ini kayak di luaran sana itu banyak banget yang menerapkan standar gaul. Kayak contohnya seperti contohnya Mbak Laras tadi, kita juga harus selalu trendy, selalu fashionable, selalu up to date mengenai berita-berita gitu. Membahas mengenai pakaian yang fashionable gitu. Menurut mbak-mbaknya ini, kan ketika kita berpakaian di pondok gitu kan kita selalu berpakaian yang sopan ya gini, menutup aurat gitu kan, jilbabnya ya jilbab polos-polos gini aja, nggak pakai pasmina yang di lingkar-lingkar atau segala macam itu kan enggak, apa sih namanya jilbab kematian apa itu yang di lingkar-lingkarin itu kan. Jadinya melihat orang-orang di luaran sana yang berpakaian dengan kayak wah boys banget, kalau bahasanya orang zaman dulu boys gitu tuh gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, kita bisa mengikuti tren pakaian luar sana sesuai zamannya, tapi dengan masih ada batasannya. Dari kita sebagai seorang santri itu masih ada batasannya, masih menutup aurat yang secara syariat itu bagaimana, yang menutupi dada, yang nggak terlalu pendek, terus ngepres di badan. Jadi kita masih bisa mengikuti, tapi dengan itu batasan-batasan yang diajarkan di syariat gitu. Sih benar. Ya betul, kalau menurut saya pribadi juga seperti itu, tapi perlu digarisbawahi ya, sebagai santri seharusnya kita tidak malu dengan identitas berpakaian kita. Kita juga harus malah mengenalkan ke dunia luar gitu, dengan biasa aja, dengan pede, dengan ini loh gitu. Ya, kita santri gitu. Jadi soalnya juga kayak ada beberapa fashion santri itu yang malah jadi tren di luar gitu. Jadi kayak ini tuh tren ala santri loh, pakai sarung, pakai koko gitu, pakai gamis-gamis gitu. Yang besar gitu. Itu nggak selalu buruk nggak sih? Itu malah bagus menurut saya. Iya bagus, soalnya jadi kita juga kayak bisa mengajukan gini loh, Mbak, santri itu juga nggak kalah loh gitu. Saya juga kalau di kampus sering gitu. Oh iya, termasuk jalan dakwah ya Mbak? Iya, malah termasuk jalan dakwah. Jadi saya mau cerita sedikit ini ya. Boleh? Boleh. Ketika saya di kampus itu, saya juga sebelumnya mikir, alhamdulillah bisa keterima di kampus negeri,
Itu saya agak-agak bingung ketika, waduh ini gimana outfit saya setiap harinya di pondok itu ya cuman begini doang. Masa iya saya harus beli baju, harus mengupgrade isi lemari saya juga gitu, itu kan sangat boros ya. Terus saya mikir kayak sangat-sangat boros, saking borosnya tuh sampai boros gitu. Apalagi baju-baju saya rata-rata juga sarung ya gitu, ini baju-baju anak pondok lah gitu. Terus saya akhirnya memberanikan diri ini, saya 50-50 juga beranilah pakai sarung ke kampus gitu. Jadi saya beberapa kali juga ke kampus itu pakai sarung. Dan itu tanggapan teman-teman yang nggak tahu itu gimana? Ya kalau kayak mereka itu kan yang kayak, Mia kok kamu pakai sarung gitu. Pertamanya saya mungkin agak ngerasa kayak, ya emang salahnya di mana sih? Ya emang iya kelihatannya tuh nggak wajar di luar sana kan. Soalnya ya di luar sana orang-orang ya cewek-cewek juga pakai celana, apalagi anak kampus kan, pakai celana, ya pakaiannya ya bener-bener yang mencerminkan definisi dari gaul itu tadi gitu. Jadi ketika saya pakai sarung itu ya kayak minder pasti ada. Tapi kembali lagi ke saya, prinsip saya ya kalau berpakaian itu intinya yang satu, kita harus menutup aurat. Benar. Dan harus sopan gitu. Jadi dengan saya pakai sarung gini juga saya juga bisa mencerminkan saya ini santri loh gitu. Jadi kayak teman-teman itu sekarang kalau kayak menjuluki saya, ngasih saya itu kayak ngasih title ke saya tuh, Mbak Mia itu Mbak Pondok loh, Mbak Santri, si Mbak paling Mbak Santri, dan sekarang saya bangga dengan title itu gitu. Jadi kalau untuk untuk yang namanya berpakaian itu ya bener sih, saya juga mengalami soalnya ya sebagaimanapun up to date-nya cara berpakaian orang luar, kita juga harus bangga dengan stylenya anak santri. Kita juga harus bangga dengan identitas kita sendiri. Terus kayak apa sih? Ini mungkin bisa dibilang adatnya anak-anak gaul itu yang kayak nongkrong. Iya, nongkrong selalu. Nongkrong gitu. Ketika kalian pulang gitu, pernah diajakin nongkrong gitu nggak sih sama teman-teman yang di rumah gitu yang nggak mondok? Ya pasti diajakin dong, karena udah lama nggak ketemu, akhirnya kayak kita nongkrong bareng gitu diajakin. Terus kalau misal mereka pas saya datang itu kan saya pakai rok, terus mereka kayak pakai rok kayak diledekin gitu, tapi mereka tuh kayak cuman sekedar ngeledek aja, nggak beneran, cuman bercandaan aja. Mereka paham kalau saya itu dari lingkungan pesantren, jadi mereka pastinya bisa memahami lah. Makin lama makin hari juga mereka kayak, oh iya jadi emang ya kalau dari pesantren tuh pakai rok. Terus mereka juga lebih kayak berpakaiannya tuh nggak pakai celana yang terlalu ketat gitu juga enggak. Mungkin lebih memakai celana tapi dengan yang kayak kulot gitu, biar bisa nggak seimbang, kayak biar bisa kayak menyamai sedikit lah, sedikit gitu. Nggak terlalu timpang gitu ya. Jadi masa temen yang satu Islamiah banget gitu, syari banget, yang terus malah jadi mereka menyesuaikan juga dengan style Mbak Laras gitu. Kalau untuk Mbak Akila sendiri? Ya, saya juga punya pengalaman yang sama dengan Mbak Laras. Dulu pertama kali saya dan teman-teman saya bertemu setelah liburan itu mereka tuh agak canggung karena saya tuh pakai rok, malah mereka yang canggung. Saya pakai rok dan mereka tuh pakai celana. Terus di pertemuan berikutnya saya kaget, loh kok pada pakai rok semua, padahal mereka biasanya kesehariannya nggak pakai rok gitu. Terus, ya karena mau ketemu sama kamu gitu. Terus saya jadi kayak, oh alhamdulillah ternyata saya tetap memakai baju seperti ala kadarnya, pakai rok kayak gitu, ternyata malah memberikan dampak yang lebih positif gitu. Walaupun sebenarnya pakai celana bukan hal yang salah sih, tapi maksudnya mereka itu nggak malu gitu buat mengikuti gaya santri gitu. Bener-bener. Jadi ya sebagai santri juga kita jangan malu. Jadi seperti Mbak Laras dan Mbak Akila, teman-teman kita di luar juga mereka pasti bisa memahami kita. Malah syukur-syukur juga kalau ada teman kita yang kayak temannya Mbak Akila gitu kan. Jadi mereka dengan tidak malu, dengan malah kita menyamai sebagai temannya Mbak Akila tuh menyamai Mbak Akila dengan berpakaian yang sopan, berpakaian ala santri gitu ya. Keren sih ini. Jadi sebagai santri kita tidak boleh minder untuk urusan outfit gitu. Apalagi cewek ya ini. Kalau cewek kan pasti aduh mau keluar ini, bingung ini mau pakai baju apa gitu kan. Gitu. Jadi emang kalau santri dilarang minder-minderan. Gitu. Ini ismi gitu kan. Ya, terus kalau selain membahas tentang pakaian ini outfit, mungkin kayak ketika kita santri susah untuk mengakses yang namanya dunia maya, susah untuk mengakses hal-hal yang berbau digital. Itu kita otomatis susah juga untuk mencari hal-hal yang up to date. Iya tuh.
gitu kalian takut dikatain norak gitu nggak sih sama orang-orang luar? Enggak sih sama sekali. Enggak. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, hal-hal yang ada di internet itu mudah sekali diakses sekarang. Jadi kita liburan itu bisa mengejar ketertinggalan kita gitu. Selama Bisa kita di mencari, pondok, iya. kita selama di pondok misalnya nggak megang HP selama 1 tahun atau 6 bulan. Tapi kita liburan 2 minggu itu udah kayak apa ya? Kayak udah lunas, kayak kita udah tahu yang kemarin-kemarin juga. Jadi tetap bisa mengikuti apa yang terjadi di luar sana. Iya sih. Tapi kan mungkin ada beberapa kayak kita tuh secara tidak sadar diberi label gitu kayak anak pondok itu norak-norak. Waduh, ini kan kadang yang bikin kita minder. Awal mula kita minder tuh karena mereka kan nggak tahu tren, mereka kan nggak tahu apa sih yang lagi update sekarang gitu. Gitu. Ya itu justru yang harusnya menjadi semangat, menjadi pacuan bagi kita untuk terus belajar, untuk tidak kalah dengan teman-teman kita yang ada di luar. Kita harus bisa menunjukkan bahwa ini loh kita gitu. Kita dengan pemikiran kita yang tidak terbatas walaupun keadaan terbatas. Gitu. Jadi biasanya keadaan yang menekan kita itu bisa membuat kita bergerak lebih dari yang kita biasanya tanpa ditekan gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Benar. Soalnya kalau yang apa sih yang hukum fisika itu loh? Semakin banyak tekanan semakin banyak kayak ya gitu. Betul. Kurang lebih gitu. Tapi kita dalam hal yang positif gitu kan. Itu. Semakin banyak tekanan, semakin sempit itu ya kita bisa semakin banyak mengeluarkan hal-hal yang positif juga. Gitu. Terus ini tadi kan bahasanya tentang mengenai hal-hal yang up to date. Ketika kalian sudah 1 semester, 6 bulan atau sampai 1 tahun nggak akses HP sama sekali gitu. Terus ketika kalian keluar kan mungkin ada rasa-rasa kalian yang kayak menggila, apa sih bahasanya, yang kayak wah aku udah lama banget ini nggak update, brutal langsung apa-apa diupload gitu sampai lupa waktu gitu, terus HP terus gitu. Itu dari kalian sendiri, mungkin kalian juga introspeksi ke diri kalian sendiri atau kalian melihat teman-teman itu kayak ada hal yang perlu dikoreksi apa enggak sih? Menurut saya itu kurang baik sih. Seharusnya kebiasaan kita yang sudah disiplin dan teratur di pondok itu harusnya juga dibawa di rumah gitu ya. Iya, benar. Dan itu kalau misalnya biasanya saya kayak kalau bilang ke teman-teman saya, bilang ke saya sendiri atau bilang ke adik kelas saya, itu kalau misalnya saya masih diri kita masih melakukan hal-hal yang tidak adatnya di pondok, kita belum disiplin di rumah seperti ini, itu berarti mondoknya kurang lama. Ya enggak? Ya kayak gitu aja. Orang misalnya kita mondok 3 tahun tapi kita belum bisa sholat on time, ya itu berarti kita disiplin di gamblingnya itu kurang lama. Iya, kita benar, belum bisa benar. merubah diri kita gitu. Iya, benar. Soalnya mungkin ada orang-orang yang kayak kita baru 3 tahun doang mondoknya, terus tiba-tiba ada tetangga nih semuanya yang berucap kayak katanya anak pondokan kok kayak gitu sih gitu, Kok bangunnya siang sih? kok HP terus sih gitu, kok bukannya ikut ngaji tapi malah ikut main-main apa gimana sih gitu. Itu ya berarti kan ya emang dari diri kita sendiri juga, bagaimana kita untuk mengatur diri kita sendiri juga biar kesibukan kita, biar jadwal tertata kita ketika di pondok itu ya juga tetap kita terapkan di rumah, terbawa di rumah gitu. Itu juga stigma-stigma dari orang-orang sekitar kita itu juga harusnya menjadi motivasi bagi kita ya untuk kita untuk selalu mendisiplinkan diri kita. Iya sih benar. Soalnya mungkin omongan tetangga itu emang yang paling Iya, apalagi nanti kalau ketika dibandingin dengan itu loh yang di sana itu sekarang udah bisa gini. Dengan gitu kita harusnya juga bisa. Saya loh santri, saya juga bisa gitu kan. Ya, saya juga bisa melakukan itu, nggak cuma dia, jadi nggak dibandingkan. Iya bener. Iya, terus kalau dari kalian sendiri, kayak perasaan kalian, kan kayak tadi kan udah ada kita membahas beberapa, kita udah comparing ya, membandingkan antara kayak orang-orang yang di luar, generasi yang di luar dengan kita yang ada di pondok, dengan kita yang selalu pergaulannya terjaga. Intinya tuh kita yang dilindungi terus di dalam pondok dengan orang-orang yang di luar. Ketika kalian keluar, contohnya ketika kalian liburan, itu ada 1 atau 2 hal yang mungkin dari kalian itu bisa kalian jadikan target. Kayak gini, saya melihat lingkungan saya itu kok seperti ini banget sih, ketika saya keluar dari pondok saya harus gini. Ada nggak 1 atau 2 hal yang gitu? Pastinya ada sih, kayak misalnya baru pulang dari pondok, lihat lingkungan kok
misal generasi Z yang zaman sekarang sih pastinya dengan moral yang lumayan merosot. Benar. Nah, itu membuat kita kayak kita harus bisa buat moral mereka itu, moral kita semua itu bisa kembali lagi lebih baik. Jangan sampai terus akan tambah merosot lagi. Ya, di era ini memang yang paling menyayat hati itu kalau udah membicarakan tentang Moral. kemerosotan moral ya. Iya sih, benar. Apalagi generasi sebelumnya ya, yang diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan suatu bangsa itu awalnya generasi milenial. Iya, benar. Ternyata malah jumlah populasi generasi milenial itu lebih sedikit daripada Gen Z, gitu. Akhirnya mau tidak mau harapan-harapan yang diharapkan oleh bangsa kita ini, para pendahulu dulu kembalinya itu ke kita ke gitu. Gen Z ya. Iya. Jadi ya sebagai Gen Z kita seharusnya itu ya bisa menjadi itu sesuai yang diharapkan motor penggerak bangsa. Dan bangsa yang baik itu pasti dimulai dari moralnya dulu. Iya. Kayak Moralnya etika baik kita, juga. ya etika di internet itu akan terbawa Ya, etika benar. sehari-hari. Etika di mana aja ya. Dimanapun. Gitu. Jadi kita yang sebagai santri juga kita ketika terjun langsung ke dunia masyarakat harusnya juga membenahi moral masyarakat sebagaimana moralnya santri juga. Gitu. Jadi PR-nya Gen Z itu sebenarnya banyak banget banget. ya. Apalagi santri gitu kan ya. Santri ya, bener Gen Z banyak banget apalagi santri. Apalagi santri. Bir. Luber-luber. Soalnya kita juga dipondokin bukan karena mau mengejar yang namanya ilmu akhirat doang. Ya, benar. Pembenaran moral orang-orang di luar juga contoh awalnya itu dari santri gitu ya. Dan itu harus terus menjadi motivasi kita untuk terus upgrade diri. Iya sih, benar juga. Jadi kita juga membicarakan pentingnya santri juga dan bagaimana sih ini kayak kehidupan orang di luar yang gaul-gaul itu menurutnya mbak-mbak sekalian nih. Kita sebagai santri itu butuh gaul nggak sih? Kalau menurut saya pribadi butuh. Kita harus mengikuti arus perkembangan zaman, tapi jangan merubah diri kita. Kita harus tetap mengikuti, karena itu nggak selamanya buruk gitu loh. Iya, nggak benar, sih? benar. Kayak misal ya, masa kita mau kuda terus, mau kolot terus, ya enggak kan? Kita harus tetap mengikuti, memanfaatkan teknologi, juga itu bisa menjadi sarana dakwah kita. Oh iya, benar. Sarana dakwah kita terhadap sekitar, kita juga harus membaur gitu. Kita harus bermasyarakat, dengan harus masyarakat. bersosial ya. Karena kalau dakwah itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Kita harus memudahkan, jangan menyulitkan. Kita nggak boleh dikit-dikit haram, nggak boleh ya. Kita harus membaur, kita harus gaul, biar kita lebih diterima kayak gitu. Terus pelan-pelan nanti mengikuti, akhirnya mereka ya menerima dengan pelan-pelan dengan juga. Soalnya pelan-pelan juga. mesti pernah dengar kan yang kayak kabar yang dulu pernah viral juga, kayak seorang muslimah gitu kan, berpakaian muslimah gitu syar'i, tapi menyuruh muslimah lain untuk berpakaian dengan syar'i. Konten YouTube itu ya? Yang di konten YouTube itu kan. Ya ini salah satu bukti kalau santri itu juga nggak kudet gitu. Mereka juga tahu perkembangan berita-berita itu. Ya meskipun ini berita yang udah agak lama juga sih, tapi mereka juga tahu gitu loh. Itu kan mereka bukan mereka sih, soalnya ini cuma satu oknum ya. Iya. Ya, itu dia itu kamu itu harus berpakaian yang ini loh. Sekarang saat ini juga benar-benar dipaksa, dan itu malah dipaksa. menimbulkan keresahan gitu kan di masyarakat. Menimbulkan kontroversi juga ya. Dakwah memang nggak kayak gitu caranya. Benar. Kayak misalnya tiba-tiba ketemu orang asyhadu ya nggak Oh, bisa. nggak mungkin kayak gitu, soalnya kita ya pelan-pelan ya. Ibarat kata juga kalau kita mau ngobrol sama orang yang udah sampai ke Z, kalau kita masih sampai di Y, kita nggak bakal nyampe gitu. Jadi kita harus ke zona Z juga biar kita bisa berdakwah, biar kita juga bisa menyampaikan aspirasi kita ke yang orang-orang di Z ini dengan baik dan benar gitu. Intinya ya nggak terlepas dari hal-hal yang baik juga sih. Kayak kita juga tetap harus gaul, kita juga harus tetap bangga dengan identitas kita sebagai santri, ya dimanapun kita berada, benar kan? Gitu ya. Jadi mungkin dari Mbak Hija Akila ataupun Mbak Laras bisa memberikan satu kesan atau pesan untuk teman-teman kita yang ada di luar. Enggak cuma buat teman-teman kita yang ada di luar, juga semua teman-teman, marilah kita
semangat semangat untuk upgrade diri. Sebagai Gen Z kita harus punya pemikiran yang maju, berimbang, akhlak, etika, dan ya kita mengejar semuanya dunia akhirat. Gitu Mbak Laras? Ya, kita juga harus selalu berpikir ke depannya bagaimanapun itu kita tidak boleh lupa dengan nilai moral yang ada di diri kita, harus selalu dijaga, harus selalu diperbaiki, jangan sampai tambah merosot lagi. Udah. Jadi pada intinya kita sebagai santri tetap harus pede, tetap harus percaya diri dengan identitas kita sendiri, meskipun di orang luaran sana itu ya biarlah mereka mau gaul, mereka mau trendy, mereka mau segala macam, mereka mau ngomongin kita kayak gimana juga, kita harus tetap bangga dengan kita sendiri, kita harus bangga dengan yuk kalian tuh harus proud of yourself lah, gitu kan ya. Karena kalian keren dengan versi kalian masing-masing, gitu. Keren. Yaudah, mungkin sekian aja ya podcast kita pada kesempatan kali ini dengan pembahasan kehidupan santri dengan di era Gen Z. Terima kasih banyak untuk Mbak Hija Akila, terima kasih banyak untuk Mbak Laras. Semoga tidak kapok lagi ya diundang. Jangan kapok dong, besok diundang lagi insya Allah. Jadi gitu. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, selalu pantau channel YouTube As-Salafiyah Melangi karena kita akan selalu menghadirkan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang asyik dan menghibur dan tentunya tetap mendidik, gitu ya. Dan oh ya, satu lagi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jumpa lagi dengan podcast yang selanjutnya. Saya Mia Nurbaiti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.